من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, di mana sore hari ini bertepatan dengan hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung, yaitu hari Jumat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana sebagaimana kita ketahui 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang mulia, yang agung, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada satupun hari yang dilakukan amalan soleh di hari tersebut yang lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi amalan soleh apapun yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini akan menjadi amalan-amalan ibadah atau amalan-amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tentunya ini berkaitan dengan keutamaan 10 hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan 10 hari ini dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa layalin 'ashr," dan malam yang 10, demi malam yang 10. Nah, di sini para ulama ahli tafsir ya sebagian menafsirkan ayat ini dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena dalam bahasa Arab terkadang ketika disebutkan malam itu mencakup siangnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ini menunjukkan keutamaan hari-hari ini. Yang bahkan para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan itu juga tafsiran yang kedua dari ayat tadi. Malam yang 10 itu juga ada yang menafsirkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti ini jelas menunjukkan akan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja, yang jangan sampai kita sia-siakan ya. Maka sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengkompromikan antara dua pendapat para ulama terkait dengan mana yang lebih utama antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka beliau menyatakan, menjelaskan kalau ditinjau dari siang harinya maka lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun kalau ditinjau malam harinya maka lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kalau kaitannya dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di siang harinya itu banyak sekali amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang agung, yang termasuk syiar-syiar terbesar dalam Islam, termasuk di tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah dilaksanakan wukuf di Arafah, yang itu merupakan inti dari ibadah haji. Jamaah haji wukuf di Arafah, di padang Arafah. Ini merupakan syiar Islam yang benar-benar agung. Begitu pula bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, sangat dianjurkan untuk berpuasa
puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, sebagaimana kita tahu bagaimana keutamaannya. Di antaranya bisa menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Selain tentunya pahala yang besar yang akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengamalkannya. Kemudian di tanggal 10 Dzulhijjahnya ini puncak pelaksanaan ibadah haji. Para jamaah haji melaksanakan lempar jumrah, tawaf ifadah, ya, kemudian menyembelih hewan hadyu, bertahallul, ya. Kemudian mereka menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya, menyelesaikan ihramnya, yang itu dilaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita bisa melaksanakan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Maka ini semua merupakan amalan-amalan yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan di siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka tentunya di 10 hari ini yang nanti puncaknya di tanggal 10-nya, hendaknya benar-benar kita manfaatkan untuk kita perbanyak amalan ketaatan, untuk kita memperbanyak amal soleh. Jadi perlakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini seperti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita benar-benar maksimal untuk berusaha mengisi waktu yang ada untuk ibadah. Di selang-selang aktivitas kita perbanyak zikir, terutama takbir. Ada takbir mutlak disunahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kapanpun, dimanapun bisa kita amalkan. Yang kita masuk sunnah Rasulullah SAW yang jarang sekali diamalkan. Ya, maka hendaknya kita ikut menghidupkan kembali sunnah ini. Tidak perlu kita malu, tidak perlu kita merasa pekewo, merasa aneh, karena ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kaum muslimin tahu bahwasannya ada syariat takbir di 10 hari pertama ini. Tidak hanya di malam takbiran nanti, tidak hanya di tanggal 10-nya nanti, ya, tapi di sepanjang 10 hari pertama. Dan juga takbir-takbir yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya, ya. Jadi perbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ya, kita perbanyak di hari-hari ini. Ya, cukup kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa ditambah wala haula wala quwata illa billah, itu sudah luar biasa pahalanya, ya. Karena Rasulullah setelah menyebutkan hadis yang saya bacakan tadi terkait dengan hari-hari yang paling Allah cintai untuk dilakukan amal soleh pada hari-hari tersebut, selanjutnya Rasulullah mengatakan fa'akthiru fiha, maka perbanyaklah di dalamnya at-takbir wat tahmid wat tasbih wat tahlil. Perbanyaklah ucapan-ucapan zikir tersebut di hari-hari ini. Kemudian juga kita perbanyak amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan sunnah lainnya, ya, sholat sunnahnya, ya, begitu pula puasa sunnah. Kalau bisa kita berpuasa sunnah di 10 hari ini, di 9 harinya, ya, tanggal 10-nya kita tidak boleh berpuasa. Nanti puncaknya tanggal 9, ya, puasa Arafah. Begitulah sedekah, baca Quran dan yang lainnya. Ya, hendaknya benar-benar kita manfaatkan, karena keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak kalah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan tidak kalah dengan bulan Ramadan secara keseluruhan keutamaannya, ya. Maka ini harus kita sadari, karena masih banyak kaum muslimin yang mengabaikan hal ini, yang tidak memperhatikan hal ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di sore hari ini kita membahas tema khusus terlebih dahulu, ya, tematik, ya, kita tunda kelanjutan pembahasan Riyadhus Shalihin kita, di mana sore hari ini kita akan membahas tentang ibadah kurban. Dan di sini yang ingin saya sampaikan itu bukan terkait dengan fikihnya,
Awalnya kemarin rencananya saya mau menyampaikan tentang fikihnya, tapi insya Allah ya jenengan-jenengan semua sudah paham fikihnya, fikih ibadah kurban kurang lebih kita sudah paham, ya, sudah sering disampaikan. Maka di sini saya akan lebih membahas tentang hakikat dari ibadah kurban yang dahulu pertama kali diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, yang beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban dengan sesuatu yang sangat-sangat beliau cintai, yang sangat-sangat sulit untuk beliau lepas, untuk beliau korbankan, yaitu putra satu-satunya saat itu yang beliau miliki, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra, mendapatkan putra Nabi Ismail alaihissalam, itu usia beliau sudah 86 tahun, ya, bukan usia yang muda lagi. Berarti sudah puluhan tahun, sampai di usia 86 tahun beliau menanti-nanti kehadiran seorang anak, kehadiran buah hati yang sudah lama beliau tunggu-tunggu. Ya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau anugerah berupa seorang anak, ya, dari Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kisahnya kita tahu bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil di lembah yang kemudian kita kenal saat ini dengan kota Mekkah Al-Mukarramah. Akhirnya Nabi Ismail pun menjadi cikal bakal atau menjadi nenek moyang bangsa Arab saat ini, ya, bangsa Arab yang paling belakangan datangnya, atau bangsa Arab yang modern istilahnya. Ya, karena bangsa Arab itu ada bangsa Arab terdahulu, ya, ada bangsa Arab yang pertengahan, ada bangsa Arab yang paling belakangan. Bangsa Arab yang terdahulu itu bangsa Arab yang kita kenal dengan kaum 'Ad dan kaum Tsamud, ya, itu bangsa Arab terdahulu, ya, yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian yang masih hidup yang mereka mengikuti nabi mereka. Kaum 'Ad yang beriman kepada Nabi Hud dan kaum Tsamud yang beriman kepada Nabi siapa? Saleh alaihi wassalatu wassalam. Yang kemudian sebagian dari mereka tinggal di wilayah Yaman, ya, tinggal di wilayah Yaman. Kemudian sebagiannya tinggal di wilayah kalau kaum Tsamud, ya, kaum 'Ad sebelumnya mereka sebagian ada tinggal di negeri Yaman, kemudian sebagiannya tinggal di wilayah Al-Ula atau Al-Hijr yang kemudian mereka disebut dengan kaum Tsamud. Jadi kaum Tsamud itu juga merupakan lanjutan dari kaum 'Ad. Ya. Jadi kaum 'Ad yang beriman, yang tidak diazab, tidak dibinasakan oleh Allah, akhirnya sebagian mereka ada yang tinggal di wilayah Al-Ula atau Al-Hijr, ya, letaknya utara, di wilayah utara Saudi Arabia. Ya, disitulah kemudian letak kaum Tsamud, yang kemudian sebagian mereka akhirnya juga mendustakan Nabi Saleh hingga akhirnya juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sebagiannya ada yang pindah ke negeri Yaman. Yang kita kenal, disitulah kemudian muncul bangsa Arab yang pertengahan, bangsa Arab dari negeri Yaman, ya, bangsa Arab keturunan Qahtaniyah istilahnya. Nah, kemudian adapun bangsa Arab yang merupakan bangsanya atau jalur keturunannya Nabi Muhammad SAW, itu bangsa Arab keturunannya Nabi Ismail atau dikenal dengan Ismailiyah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bangsa Arab blasteran,
bangsa Arab campuran, ya. Jadi bangsa Arab, ya, ke orang-orang Arabnya yang tinggal di wilayah Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, yang kita kenal dengan negara kerajaan Saudi Arabia saat ini, itu mereka adalah orang-orang Arab blasteran, campuran. Jadi mereka sudah nasabnya sudah bercampur dengan orang Syam, ya, bangsa orang-orang dari negeri Syam dan yang lainnya. Dari situlah, dari keturunan itulah kemudian lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita kembali kepada kisah Nabi Ibrahim, yang mana ketika itu beliau mendapatkan perintah yang sangat berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika itu Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Nabi Ismail yang masih kecil dengan Hajar, istrinya Hajar, di lembah yang menjadi cikal bakal kota Mekah, akhirnya kemudian terus berkembang karena ada sumur Zam-Zam di sana. Akhirnya semakin ramai, maka jadilah sebuah kota yang ramai ketika itu. Kemudian Nabi Ismail pun juga semakin tumbuh dewasa. Maka Nabi Ibrahim pun sering mengunjungi, ya, rutin mengunjungi Nabi Ismail dan Hajar. Hingga akhirnya suatu saat ketika Nabi Ismail sudah dewasa, ya, sudah tumbuh dewasa, sudah remaja, maka datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk." Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala Ismail, ya, Nabi Ismail alaihissalam sudah mencapai usia yang dewasa, ya, sudah mencapai usia remaja, usia di mana beliau sudah bisa berusaha, bekerja, membantu bapaknya, membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun mendapatkan mimpi, melihat di dalam mimpinya, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah. Ya, karena mimpinya para nabi dan para rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan kepada Nabi Ismail, kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni athbahu. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Ya. Aku melihat di dalam mimpiku aku sedang menyembelihmu. Dan ini bukan sekedar mimpi biasa, tapi ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pun, tentunya kita bisa bayangkan bagaimana perasaan beliau ketika itu, ketika harus menyampaikan hal tersebut kepada putranya. Ini menunjukkan luar biasa dua hamba Allah ini, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim sebagai seorang bapak, tentunya kita bisa bayangkan bagaimana perasaan beliau ketika mendapatkan perintah dari Allah. Beliau harus menyembelih dengan tangan beliau sendiri putra kesayangannya. Dan bagaimana kita lihat nanti Nabi Ismail alaihissalam, seorang putra dari orang yang paling soleh ketika itu, yang dengan sabarnya, dengan tegarnya dia tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Ibrahim sampaikan kepada Nabi Ismail, disampaikan dulu, karena tidak mungkin kemudian tiba-tiba Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail kemudian dia sembelih. Disampaikan dulu untuk persiapan bagi putranya, ya, supaya putranya bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fanzur madza tara. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fanzur madza tara. Maka bagaimana kira-kira pendapatmu wahai anakku? Ya. Maka kemudian Nabi Ismail pun menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, kelak engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ya.
insya Allah aku akan bersabar menjalani semua itu. Ya, tentunya ini ujian yang berat bagi keduanya, tidak hanya bagi Nabi Ibrahim tapi juga bagi Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini Nabi Ibrahim dihadapkan dengan suatu perintah, beliau harus menyembelih putra satu-satunya saat itu, yang sudah beliau tunggu puluhan tahun, yang sudah beliau tunggu-tunggu kehadirannya puluhan tahun, dalam waktu yang sangat lama. Ya. Maka kemudian akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar langsung jawaban dari putranya, maka Nabi Ibrahim pun menguatkan dirinya, menyabarkan dirinya untuk menyembelih anaknya, untuk menyembelih putranya. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ya, maka tatkala keduanya telah tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, inti dari pembahasan kita sore hari ini. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan dua hamba Allah yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat patut untuk kita jadikan teladan dalam hal ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim benar-benar tunduk dan taat kepada perintah Allah, walaupun perintah itu perintah yang sangat berat untuk beliau lakukan. Begitu pula Nabi Ismail juga tunduk dan taat kepada bapak dan Allah Subhanahu wa taala, bapaknya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yakin ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Ketundukan dan ketaatan seorang hamba itu pasti akan diganjar dengan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ujian yang sangat berat bagi keduanya. Keduanya tunduk, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat agama kita jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Islam dari kata aslama yuslimu artinya tunduk, taat, pasrah dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu pengertian dari agama Islam. Tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan tauhid, serta tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan dan berlepas diri dari segala kesyirikan dan para pelaku. Itu pengertian dari agama Islam. Itulah agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya semua nabi dan rasul sebelum beliau. Termasuk agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Itu intinya. Inti dari kita menghambakan diri kepada Allah, inti dari kita meyakini Islam sebagai agama kita adalah kita tunduk, taat, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim sudah memposisikan anaknya untuk beliau sendiri. Ya, wa tallahu lil jabin dijelaskan oleh para ulama, ketika itu Nabi Ismail sudah ditelungkupkan di hadapan Nabi Ibrahim. Beliau posisikan dengan tertelungkup. Jadi wajah Nabi Ismail menghadap ke bawah, sehingga Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail dari atas, dari tengkuk beliau. Apa tujuannya? Karena Nabi Ibrahim tidak tega melihat wajah anaknya ketika beliau harus menyembelih anak kesayangannya. Jadi beliau arahkan wajah Nabi Ismail ke arah bawah. Dan ketika itu Nabi Ibrahim sudah benar-benar menyiapkan alat untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim benar-benar akan melaksanakan perintah tersebut. Tidak ada keraguan dalam diri beliau. Begitulah Nabi Ismail sudah siap untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang berat.
Ketika itu Nabi Ibrahim tidak tahu tentunya sebelumnya, Nabi Ismail pun juga tidak tahu sebelumnya bahwa ternyata nanti Allah akan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang diketahui oleh keduanya saat itu, keduanya harus menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam beberapa riwayat, ketika itu Nabi Ibrahim sudah menggesekkan pisaunya ke leher Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sudah benar-benar menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah berusaha untuk menyembelih leher putranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Ismail ketika itu. Ya, ketika Nabi Ibrahim menggesekkan pisaunya, tiba-tiba ada lempengan tembaga yang menghalangi pisau beliau dengan leher Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, wa nadaina wa ya Ibrahim. Dan ketika itulah kami memanggilnya, wahai Ibrahim. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar tahu. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah melihat bahwa Nabi Ibrahim benar-benar hendak menyembelih putranya. Bukan hanya sekedar memposisikan putranya di hadapan beliau, menyiapkan pisau untuk menyembelihnya, tapi sudah benar-benar hendak menggorok leher Nabi Ismail alaihissalam. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu, engkau sudah melaksanakan perintah yang aku berikan kepadamu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, dalam surat An-Najm, ya, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang telah benar-benar menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui keadaan seorang hamba ketika melaksanakan atau ketika melakukan suatu perbuatan. Ketika itu Allah sudah benar-benar tahu bahwa Nabi Ibrahim benar-benar hendak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pura-pura, tidak ada keraguan-raguan. Beliau benar-benar hendak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ujian yang sebenarnya. Jadi ujian yang sebenarnya ketika itu bukanlah Nabi Ibrahim membunuh anaknya, harus membunuh anaknya, tapi Nabi Ibrahim harus merelakan, mengorbankan sesuatu yang sangat beliau cintai, sesuatu yang sangat beliau sayang, yang beliau eman-eman, yang beliau tunggu-tunggu selama puluhan tahun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah terhasilkan apa yang Allah inginkan, maka Allah pun memanggil Nabi Ibrahim, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang ihsan, orang-orang yang melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar melaksanakan apa yang dia lakukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak harus benar-benar menyembelih putranya. Tapi ketika Allah sudah tahu Nabi Ibrahim sudah benar-benar ada tekad yang kuat dan kesabaran dalam diri Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya, begitu pula Nabi Ismail sudah benar-benar tunduk kepada ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada keduanya. Allah batalkan perintah tersebut. Nabi Ibrahim tidak harus membunuh putranya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menyatakan, sesungguhnya ini merupakan ujian yang sangat nyata. Ya. Kalau kita mengalami keadaan seperti itu jamaah, apakah mungkin kita bisa
kuat menjalaninya? Apakah kita bisa sabar dan tegar menjalani semua itu? Kalau seandainya kita yang diperintahkan untuk menyembelih putra kita sendiri, anak kita sendiri, buah hati kita sendiri, maka Allah sendiri yang menyebutkan di sini, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inilah yang kemudian mengangkat derajat keduanya semakin tinggi dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena terkait dengan Nabi Ismail, Allah juga sebutkan dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ingatlah tentang Nabi Ismail, tentang kisahnya Nabi Ismail. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar-benar shadiqal wa'di, orang yang benar-benar membenarkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin ketika itu beliau tunduk atas ketetapan Allah, beliau yakin pasti akan ada balasan yang besar di sisi Allah. Pasti akan ada ganjaran yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya merupakan perkara yang tidak mudah untuk dilakukan oleh seorang hamba. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus Ismail, ya Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar, ya, seekor domba yang besar yang Allah turunkan dari langit. Ya, disebutkan oleh Mukatsir rahimahullah dari beberapa riwayat, domba ini merupakan domba yang diturunkan dari langit yang sebelumnya sudah digembalakan selama 40 tahun di dalam surga. Domba yang sebelumnya memakan rumputan di dalam surga, tanaman-tanaman di dalam surga, Allah turunkan domba yang besar berwarna putih, ya, yang itu kemudian menjadi pengganti Nabi Ismail. Artinya kemudian Nabi Ibrahim pun tidak perlu menyembelih putranya, maka hanya diperintahkan untuk menyembelih domba tersebut. Ada juga yang menyatakan bahwa domba ini merupakan domba yang dahulu dipersembahkan oleh putranya Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama putranya Nabi Adam yang diterima persembahannya oleh Allah, yang kemudian dibunuh oleh saudaranya? Yang membunuh siapa namanya? Yang membunuh Qabil, yang diterima Habil, ya. Jadi ada yang menyebutkan dalam sebuah riwayat, ini domba yang dahulu dipersembahkan oleh Habil, yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat ke atas langit domba tersebut, kemudian domba tadi tinggal di dalam surga, ya. Masya Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami berikan baginya, kami tinggalkan bagi Ibrahim ujian, ya, tutur kata yang baik yang muncul dari orang-orang yang datang setelah beliau. Ya, jadi ketika kita menyebut tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kita sebut adalah kebaikan-kebaikan keduanya. Terus disebut-sebut kebaikannya, terus disebut-sebut tentang bagaimana teladan dan contoh yang bisa kita tiru dari keduanya. Menjadi tutur kata yang baik, ya, di kalangan orang-orang yang datang setelah keduanya, sampai nanti akhir zaman, ya, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah inti dari pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu bahwasannya ibadah kurban ini hakikatnya itu bukan kita mengalirkan darah, kita menyembelih hewan kurban. Tidak hanya sekedar kita menyembelih hewan kurban dengan cara yang syar'i, tapi yang lebih penting dari itu adalah kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita eman-eman, yaitu harta kita. Ya, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan perniagaan yang tidak akan mendatangkan kerugian. Tarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang beriman itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan mendatangkan kerugian.
perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka, harta mereka dengan Allah, dengan ganti berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengorbanan yang harus kita berikan. Bahkan jiwa raga kita ini kalau perlu kita korbankan, kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah perniagaan yang tidak akan mendatangkan kerugian. Karena balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah salat imani wa rahimahullah, ini harus kita sadari. Siapapun di antara kita yang besok hendak melaksanakan ibadah kurban, yang hendak mempersembahkan hewan kurban nanti di tanggal 10 Dzulhijjah atau di hari-hari tasyriknya, kita harus ingat bahwa inti dari ibadah tersebut adalah kita persembahkan ketundukan, ketaatan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging dan darahnya itu gak akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaan dari kalian yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah nilai. Jadi seberapa besar atau sebesar apapun hewan kurban yang kita beli, seberat apapun hewan kurban yang kita persiapkan, semahal apapun ya harganya, maka itu semua tidak akan bermanfaat kalau kita tidak niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita sadari, ibadah kurban hakikatnya merupakan bentuk ketundukan kita, kepasrahan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya sesuatu yang Allah tawarkan itu sangatlah mahal. Karena sesungguhnya yang Allah tawarkan adalah surga. Yang tentunya surga dan segala yang ada di dalamnya itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan harta yang kita keluarkan untuk membeli hewan kurban. Atau bahkan kalau kita infakkan semua harta kita, itu pada hakikatnya belum sebanding dengan semua kenikmatan di dalam surga yang telah Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua, memudahkan kita agar kita bisa ikhlas dalam setiap ibadah kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap upaya kita, semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal ibadah yang agung, yang besar, yang mulia, yang butuh pengorbanan yang besar itu tidak menjadi sia-sia, tapi benar-benar menjadi sebuah tabungan yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, sedikit tentang hakikat dari ibadah kurban yang semoga bisa menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan taufiknya agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.